Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Mauk Kabupaten Tangerang. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya terhindar dari penyakit. Amin. Hari ini Ibu Dede Novita akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, seperti apa sih bentuknya? Bentuk yang pertama yaitu individu dengan individu. Contohnya, misalnya ketika kalian meminta uang jajan kepada orang tua kalian, maka kegiatan tersebut dikatakan sebagai kegiatan interaksi sosial antara individu satu dengan individu yang lainnya. Individu yang pertama adalah orang tua kalian, sedangkan individu yang kedua itu adalah kalian sendiri. Sampai sini sudah paham ya? Kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Nah, seperti apa sih individu dengan kelompok? Misalnya, ada seorang dokter yang saat ini sedang melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang baik dan benar kepada masyarakat. Misalnya di daerah Mauk, ada satu dokter dari puskesmas mendatangi warga di wilayah sekitar untuk mensosialisasikan bagaimana sih protokol yang baik untuk terhindar dari COVID, misalnya dengan memakai masker, rajin mencuci tangan gitu, dan juga tidak bersentuhan fisik dengan siapapun. Untuk bentuk yang ketiga itu adalah interaksi sosial antara kelompok. Ada kelompok satu dengan kelompok lain. Contoh adalah kelompok, misalnya ada kelas 75 dengan kelas 76 misalnya ya. Kelas 75 dengan kelas 76 ini melakukan sparring futsal. Berarti kegiatan tersebut dikatakan sebagai interaksi sosial antar kelompok. Atau bisa juga misalnya SMP 1 Mauk sedang melakukan studi banding dengan SMP 1 Kota Tangerang, maka kegiatan tersebut dikatakan sebagai interaksi sosial. Oke, kita ulangi ya. Berarti bentuk interaksi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Oke. Sampai sini sudah mengerti ya bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita lanjut. Apa sih faktor-faktor yang membuat orang itu melakukan interaksi sosial? Ternyata ada 6 faktor. Faktor yang pertama adalah, untuk faktor yang pertama itu disebut sebagai simpati. Simpati di sini bukan kartu ya. Kemudian yang kedua adalah empati. Yang ketiga itu adalah imitasi. Yang keempat itu dikatakan identifikasi. Kelima itu dikatakan motivasi. Dan yang terakhir dikatakan sebagai sugesti. Untuk faktor yang pertama, imitasi. Imitasi itu berarti meniru. Siapa yang kita tiru? Biasanya kita bisa melakukan interaksi karena adanya keinginan kita untuk meniru orang lain. Nah, di sini ada imitasi, ada identifikasi. Imitasi dan identifikasi ini mirip, serupa, tapi tak sama. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau imitasi, kita meniru seseorang tapi hanya sebagian. Mungkin hanya kegiatannya saja, mungkin hanya gaya berpakaiannya, atau mungkin cara bicaranya, dan lain sebagainya. Ingat ya, imitasi hanya sebagian. Beda dengan identifikasi. Kalau identifikasi, kita itu sudah mengidentikan diri kita sama persis seperti orang yang kita suka. Contoh, misalnya saya senang dengan
artis Indonesia misalnya saya senang dengan Shireen Sungkar. Nah, berarti ketika saya mengimitasi Shireen Sungkar, saya akan mengikuti cara berpakaiannya atau cara bicaranya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mengidentikan diri saya sama seperti Shireen Sungkar tadi, maka saya akan mengidentikan semuanya mirip persis dengan artis yang saya suka tadi. Oke, sudah tahu bedanya ya. Kemudian faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga di sini ada faktor ketiga dan keempat, maaf ya. Ada simpati dan ada sugesti dan juga motivasi. Sugesti dengan motivasi juga mirip, tapi ada perbedaannya sedikit. Apa sih bedanya? Biasanya untuk motivasi itu kita diberikan masukan dari orang lain, tapi ketika orang lain itu memberikan masukan atau saran, kita itu berpikir dulu sebelum menerima. Contoh, orang tua kalian misalnya menyuruh, "Nak, belajar yang benar ya." Pasti kalian akan berpikir, "Oh iya, oke, tapi nanti dulu deh." Gitu. Karena kalian ada dalam dunia sadar kalian. Ataupun ketika kalian sekarang itu diwajibkan memakai masker ketika keluar, pasti kalian akan memakai maskernya ketika ada orang yang misalnya mengawasi kalian. Misalnya ada petugas kesehatan, kalian langsung buru-buru karena kalian takut ditegur. Kemudian bedanya dengan sugesti apa? Kalau sugesti itu biasanya kita akan menerima secara penuh apa yang dikatakan sama orang lain, dan itu biasanya ada dalam bawah sadar kita, seperti hipnotis dan lain sebagainya. Misalnya sekarang ini sudah digalakan ya, wajib memakai masker di lingkungan, bahkan sampai ada yang ditilang kalau kita tidak mau pakai masker. Secara tidak langsung kita tersugesti karena kita takut ditilang tadi, akhirnya kita memakai masker dan ya udah kita laksanakan itu karena kita takut ditilang tadi. Nah, itu namanya sugesti, kita tersugesti untuk memakai masker. Oke, sampai sini dipahami ya. Untuk faktor yang kelima dan keenam itu namanya empati dengan simpati. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau simpati kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tapi itu hanya sekedar merasakan saja, tidak ada tindak lanjutnya. Berbeda dengan si empati tadi. Kalau empati, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi ada tindak lanjutnya. Contoh, kalau misalnya kita melihat ada korban COVID atau misalnya pasien COVID, kita akan merasa kasihan ya orang tersebut mengidap COVID, orang tersebut sebagai korban. Nah, di sini rasa kasihan itu baru dikatakan sebagai simpati. Lalu empatinya bagaimana, Bu? Empatinya adalah adanya tindakan dari kita. Misalnya, karena kita peduli nih, jangan sampai ada orang lain yang ikut juga terkena COVID-19. Misalnya kita ikut mempelajari apa sih caranya yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena COVID-19. Misalnya kita mempelajari, ternyata harus ada protokol kesehatan yang kita pelajari, kita laksanakan. Atau kalau misalnya kita sangat peduli, kita bisa mensosialisasikan. Bentuk empati lain adalah dengan cara kita misalnya melakukan sumbangan, melakukan donasi, pengumpulan uang, kemudian uang itu kita kumpulkan dan kita bagikan kepada korban COVID. Bisa dibagikan dalam bentuk uang ataupun misalnya barang-barang tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Misalnya kita belikan masker, kita belikan mereka sabun cuci tangan, atau mungkin kita belikan sembako karena mungkin mereka termasuk korban COVID yang misalnya mereka terkena PHK dan lain sebagainya. Oke, sampai sini untuk pelajaran interaksi. Ibu cukupkan, nanti kita lanjut lagi. Jadi hari ini kita sudah mempelajari definisi interaksi, kemudian bentuk-bentuk interaksi, dan juga faktor interaksi. Jangan lupa ya,
Bentuk interaksi ada 3, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian bentuk faktor interaksi ada 6, imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, kemudian ada empati dan simpati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.